bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Dalam langkah-langkah mengidentifikasi, biasanya saya melakukan analisis terlebih dahulu terhadap masalah tersebut dengan berbagai bantuan dari guru, dari wali kelas, mungkin juga guru BK dan sebagainya terkait masalah yang tadi dihadapi. Ya, terkadang memang pelanggaran yang dibuat ini kadang membuat kita dilema dalam mengambil keputusan, tetapi tetap kita harus berprinsip bahwa pelanggaran itu harus diberikan hukuman ataupun balasan yang baik atau yang mendidik. Makanya dalam mengambil keputusan kita tidak hanya melihat berbagai satu faktor, tapi dari berbagai faktor yang ada seperti keadaan situasinya, pelanggaran yang dibuat anak, ataupun lain sebagainya yang perlu kita pertimbangkan. Jadi ketika nanti kita mengambil keputusan terkait tadi tidak menimbulkan kekecewaan ataupun yang lainnya, malah bisa menambah kebaikan bagi pelanggaran. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalkan mungkin kasusnya satu pihak ini benar, ini satu sisi itu benar. Ya, dalam hal tersebut nantinya kita melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu, dan nantinya memang perlu kita mendapatkan masukan dan juga informasi dari berbagai pihak. Kalaupun misalkan ada masalah yang tidak guru, yang mungkin kita perlu mendapatkan informasi dari yayasan, teman sesama guru yang lain dan sebagainya. Kalaupun yang menjadi masalah di siswa, ya kita berdiskusi atau mendapatkan informasi dari wali kelas, mungkin guru BK ataupun guru mapel yang mungkin mengajar di kelas tersebut atau mengajar pada anak tersebut, sehingga informasi-informasi yang kita peroleh tadi nanti kita kita kumpulkan, nanti kita dalami, sehingga nantinya mana yang terbaik kita berikan keputusan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah dalam tadi melakukan langkah-langkah keputusan, yang pertama tadi kami melakukan analisis terlebih dahulu dengan melihat kejadian, peristiwa atau hal yang lain dengan bersama-sama berbagai pihak. Nah, setelah kami lakukan analisis, kami bermusyawarah terhadap kejadian yang ada atau peristiwa tadi, sehingga nanti dari musyawarah itu kita mendapatkan berbagai informasi yang ada, dan nantinya setelah mendapatkan informasi kita memilih keputusan yang tepat dan bijak dalam mengambil pelanggaran atau hukuman terhadap pelanggar tersebut, agar nantinya hukuman ataupun jenis punishment yang kita berikan itu bisa membuat mereka lebih baik dan lebih mengena agar mereka bisa jadi lebih baik lagi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus sebelumnya? Yang kami anggap efektif dalam hal ini, kami dalam mengambil keputusan ini tidak secara sepihak, dan kami rasa kalau kami mengambil keputusan secara musyawarah dengan mendapatkan informasi dari berbagai pihak, kami merasa keputusan yang kami ambil ini lebih efektif, lebih tepat, dan juga lebih bisa untuk membuat pelanggar tadi lebih baik. Karena hukuman yang kami berikan itu atau keputusan yang kami berikan itu bisa diterima oleh si anak juga ataupun yang melanggar tadi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terjadi? Yang kami rasa jadi kendala di kota tantangan ya Bu, yang jelas adanya mungkin perasaan tidak enak gitu dalam mendukung atau memberikan keputusan, apalagi kalau yang kita hukum itu mungkin posisinya keadaannya sedang tidak baik atau tidak stabil atau kurang, mungkin punya banyak masalah dan sebagainya, itu kadang membuat kita tidak enak. Tapi prinsipnya kita lakukan adalah keputusan yang kita ambil agar tepat dan juga bijak dalam mengambil. Terus Pak, ketika ada masalah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau mungkin pas seketika langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus itu? Kalau jadwal khusus tidak ada Bu, jadi kami membuka kesempatan kepada
rekan-rekan guru atau siswa yang pada saat itu mungkin punya masalah atau menghadapi masalah tadi, kita untuk saling bermusyawarah, saling menyelesaikan masalah, dan juga mengambil keputusan seketika itu juga dengan melibatkan informasi dari PPD. Jadi tidak ada jadwal khusus yang saya buat begitu. Jadi kalaupun guru ataupun siswa datang kapanpun juga insya Allah kami siap. Kira-kira selama ini adakah seseorang atau mungkin faktor yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Dalam hal pengambil keputusan memang saya tidak melakukannya secara sendiri. Jadi ada berbagai pihak yang membantu kami. Salah satunya yang paling berperan besar dari yayasan, dari pimpinan pondok, dari penyanyi dan sebagainya, dan juga dari rekan-rekan guru, ustadz-ustadzah yang membantu kami dalam hal menyampaikan informasi mungkin atau tambahan informasi yang kami belum tahu jadi tahu. Nah itu mungkin kami sangat dibantu oleh rekan-rekan guru, ustadz-ustadzah, wali kelas, guru BK dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Madinah? Yang kami rasa sangat bermanfaat gitu ya, atau mengena di kami bahwa kadang keputusan itu membuat kita dilema, tapi tetap harus kita berikan keputusan yang terbaik agar anak ini ataupun yang melanggar ini lebih baik lagi. Yang kedua, kami merasa dalam mengambil keputusan ini karena dengan musyawarah, dengan mendapatkan informasi dari berbagai hal, kami merasakan keputusan yang kami ambil itu lebih tepat dan lebih bijak dalam dalam melakukan keputusan atau mengambil keputusan, sehingga keputusan yang kami putuskan tadi itu bisa diterima oleh siswa, oleh guru mungkin, atau yayasan dan sebagainya. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral yang ada di sekolah Ibu? Ini biasanya kita metodenya biasa lah. Umumnya kita jadi mungkin kan diskusi dulu. Diskusi itu yang utama. Diskusi kita jalin komunikasi yang baik, baik antar kepala sekolah, antar guru. Nah, setelah itu kita rebut bareng. Misalnya guru si A ada masalah dengan siswa. Kira-kira rebut bareng. Kita cari yang terbaik itu bagaimana. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sangat benar? Iya, benar sekali. Selama saya jadi kepala sekolah di sini memang itu pernah terjadi ya. Jadi misalnya ada salah satu guru yang punya potensi baik dan sebagainya, punya ide yang cemerlang, punya ide yang terbaik, sementara juga ada beberapa guru juga punya ide yang baik juga. Kita tampung semuanya, terus saya pilah-pilah, maksudnya pilah-pilah gini. Tetap kita rebut bareng-bareng, tapi dari program atau misalnya program untuk mahasiswa ya, kira-kira mana yang urgent dulu. Kemudian yang ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Emi lakukan Bu untuk mengambil keputusan selama ini Bu? Selama ini, kalau setiap ada keputusan, itu bukan mutlak dari keputusan kalau begitu yang itu komunikasi, diskusi ya. Jadi setiap ada ide atau program atau masalah, itu saya suka duduk bersama. Maksudnya gini, kita kumpulkan lah. Guru itu programnya itu melibatkan antar guru siswa untuk kepentingan sekolah atau masyarakat atau wali guru. Kalau misalnya itu hubungannya dengan siswa dengan guru, kita cukup dengan guru. Kalau misalnya program ternyata misalnya itu lebih luas lagi, ya masalah lebih luas lagi, misalnya kita butuh yayasan, komite, atau masyarakat, atau penelitian, itu kita diskusikan bersama. Jadi kita rembuk, dimusyawarahkan, nanti menghasilkan mufakat yang bagaimana, yang intinya untuk kepentingan bersama, terutama untuk kepentingan peserta didik kita, intinya mengutamakan peserta didik. Karena apapun yang namanya kita pendidikan ya, tujuan utama kan kita generasi bangsa. Jadi kita fokusnya untuk kepentingan siswa.
Terus yang keempat ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Eni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang paling efektif menurut ini, setiap ada kasus dilema etik, itu biasanya eh, itu misalnya terjadi di guru siapa dulu, misalnya guru A atau guru B misalnya. Dari guru-guru itu kan biasanya nanti kita panggil, macam panggil itu diajak rembukan gitu. Jadi kita rundingannya juga melibatkan beberapa guru. Jadi keputusannya bisa didengarkan oleh semua guru. Dan nanti kan kalau kita melibatkan orang banyak, kalau kepentingannya itu untuk bersama, untuk nanti kan banyak masukan-masukan yang positif lah, insya Allah lah, untuk kepentingan bersama. Selama Bu Eni memimpin di SMP NU Al Amin ini, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Tantangan itu sebetulnya itu tergantung kita ya. Khususnya Bu Eni kalau menghadapi sesuatu itu memang mengatasi masalah itu dengan sabar lah. Tantangan itu ya banyak sih ya. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal khusus di situ? Setiap dilema etika itu kan kadang sesuatu terjadinya kadang-kadang ada yang kondisional, ada yang kadang-kadang kira-kira bisa terjadi di akhir tahun atau di awal tahun. Nah, kadang ada ya. Kalau secara kondisional dan itu harus diselesaikan, kepentingan itu mendesak, harus ini kepentingan siswa dan harus diselesaikan. Mungkin ya saya mendingan atau rebukan diskusinya dengan guru diselesaikan secara segera. Iya. Tapi kalau misalnya kondisinya itu ada kira-kira kepentingannya, ada juga waktunya, mungkin bisa dijelaskan. Jadi apakah harus melibatkan guru, apakah harus melibatkan yayasan, komite, masyarakat, kalau wali murid. Jadi kita lihat kepentingannya dulu, itu harus segera diselesaikan. Faktor-faktor apa saja yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bu Emi selama pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kira-kira apa saja faktornya yang bisa membantu? Faktor-faktor yang membantu itu sebetulnya kita bisa begini. Kalau kita menciptakan hubungan baik harmonis dengan guru, insya Allah kalau ada masalah atau ada apa, guru itu secara hati, secara apa ya, kalau kita ada ikatan naluri, itu sudah nyaman. Misalnya apapun yang terjadi kita diskusikan juga nyaman, karena sudah ada ikatan antara kelas-kelas dan guru, saling menghargai, saling menghormati. Kita duduk bareng-bareng, insya Allah kita apa ya, sudah di hati yang bersih ya, kita niat baik untuk kepentingan siswa, untuk solusi bersama, insya Allah ada jalannya. Dan guru-guru alhamdulillah selama ini menangannya ya, anak gue mungkin kelas-kelas perempuan ya, jadi penuh dengan kelembutan ya. Jadi alhamdulillah selama ini ya, setiap ada masalah bisa terselesaikan. Alhamdulillah yang didukung dengan guru-guru yang baik dan siswa yang baik, masyarakat yang didukung, yayasan mendukung. Kita komunikasi yang baik, diskusi yang baik. Insya Allah hal-hal yang dalam sesuatu ya bisa mudah kita semuanya. Saya menyadari ya, yang putusan mungkin nggak selamanya sempurna ya, tapi minimal kepentingan bersama dan seterusnya. Intinya kita harus diskusi ya Bu ya, bukan memanfaatkan tapi ya melibatkan orang-orang di sekitar kita, terutama mengayomi guru-gurunya juga biar nyaman ini. Terus dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu gunakan ketika mengambil keputusan dilema etika? Yang jelas, setiap keputusan itu ada konsekuensinya ya. Tidak semua keputusan itu sempurna, dan menyadarilah kita bukan namanya manusia ya, tapi minimal kalau kita memberikan keputusan melibatkan orang banyak, dalam nanti yang di dalamnya kepentingan di dalamnya, kita rundingan bareng, diskusi bareng, cari solusi yang terbaik untuk kepentingan siswa, untuk kepentingan bersama. Akan jadi apa ya, solusi yang baik ya.
Jadi putusannya juga baik untuk kepentingan kita semua bersama. Intinya diskusi yang baik, komunikasi yang baik.